Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Dr. MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja, dan juga selamat siang kepada teman-teman semua yang hadir pada kelas hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesehatan reproduksi remaja dan kelangsungan hidupnya. Next. Baiklah, ini anggota kelompok 4, yaitu ada Anissa Ramadhani, Andini Febrian, Suryani Suci Lestari, Tantri Febria, Islahati Salamah, dan juga Fatimah Zahra. Next. Kita masuk kepada outline pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian kesehatan reproduksi. Yang kedua, sasaran kesehatan reproduksi. Yang ketiga, komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, batasan usia remaja. Dan yang terakhir, masalah kesehatan reproduksi remaja. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan kelompok. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama itu ada pengertian kesehatan reproduksi. Jadi menurut WHO, kesehatan reproduksi ini adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit ataupun kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Sedangkan menurut BKKBN pada tahun 1996, kesehatan reproduksi ini merupakan suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem ataupun fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu ada sasaran kesehatan reproduksi. Yang pertama itu sasaran yang utama. Jadi sasaran utama itu adalah laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putri, dan putra yang belum menikah. Kelompok beresikonya itu pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Selanjutnya sasaran antara. Jadi sasaran antara ini yaitu petugas kesehatan, dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat. Contohnya itu ada kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesehatan remaja. Permasalahan prioritas kesehatan reproduksi pada remaja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kehamilan tak dikehendaki, yang seringkali menjurus kepada aborsi yang tidak aman dan komplikasinya. Yang kedua, ada kehamilan dan persalinan usia muda yang menambah risiko kesakitan dan kematian ibu. Yang ketiga, ada masalah penyakit menular seksual yang termasuk infeksi HIV/AIDS. Masalah kesehatan reproduksi remaja selain berdampak secara fisik, juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosi, keadaan ekonomi, serta kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Dampak jangka panjang tidak hanya berpengaruh terhadap remaja itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa pada akhirnya. Adapun komponen kesehatan reproduksi remaja, yaitu yang pertama ada seksualitas, kedua ada berisiko atau menderita HIV/AIDS, yang ketiga ada berisiko dan pengguna nafsa. Dan selanjutnya yaitu mengenai batasan usia remaja. Masa remaja adalah
Masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja antara usia 10 hingga 19 tahun adalah usia periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi organ reproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat berbagai definisi tentang remaja. Sebagai berikut, yang pertama ada menurut WHO. Remaja merupakan jika anak berusia 12 hingga 24 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dikatakan remaja ketika anak berusia 10 hingga 18 tahun. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana anak dianggap sudah remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun atau untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Selanjutnya yaitu tahapan remaja menuju dewasa. Dalam tumbuh kembang remaja menuju dewasa berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan melewati tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa remaja awal atau dini, yang disebut juga dengan early adolescence, yaitu remaja yang berumur 10-13 tahun. Hal-hal yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama, tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Yang kedua, tampak dan merasa ingin bebas. Yang ketiga, tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir khayal atau abstrak. Yang kedua, masa remaja pertengahan atau middle adolescence, yaitu remaja yang berumur 14-16 tahun. Hal-hal yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama, tampak dan merasa ingin mencari identitas diri. Yang kedua, ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis. Yang ketiga, timbul perasaan cinta yang mendalam. Yang keempat, kemampuan berpikir abstrak atau berkhayal makin berkembang. Yang kelima, berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Selanjutnya yaitu masa remaja lanjut atau late adolescence, yaitu remaja yang berumur 17-19 tahun. Hal-hal yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama, menampakkan pengungkapan kebebasan diri. Yang kedua, dalam mencari teman sebaya lebih selektif. Yang ketiga, memiliki citra atau gambaran, keadaan, serta peranan terhadap dirinya. Yang keempat, dapat mewujudkan perasaan cinta. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak. Next. Selanjutnya masuk kepada masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu ada seks pranikah, di mana ini merupakan hubungan seksual pranikah, beberapa hubungan seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, di mana penyebab seks pranikah pada remaja yaitu kemajuan teknologi yang memudahkan akses remaja terhadap pornografi yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Kemudian pengaruh lingkungan pertemanan remaja yang tidak baik seperti merokok, minum minuman alkohol, nafza, dan gaya berpacaran yang dapat menjerumuskan remaja pada perilaku seks pranikah. Kemudian penyebab lainnya yaitu gaya berpacaran yang tidak sehat. Aktivitas dalam berpacaran remaja yang tidak sehat itu dapat menjerumuskan ke dalam seks pranikah akibat tidak dapat menahan hasrat seksual. Kemudian yang kedua masuk kepada kehamilan remaja. Kehamilan remaja memiliki risiko baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Dampak bagi remaja yang hamil di usia di bawah 21 tahun, yaitu risiko kematian ibu usia muda akan lebih tinggi. Kemudian tekanan darah tinggi dan keracunan dalam kehamilan. Kemudian remaja
memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, di mana dampak untuk bayinya yaitu bayi lahir prematur, BBLR, di mana kurang dari 2.500 gram, dan juga risiko kelainan pada bayi. Yang ketiga yaitu aborsi, merupakan pengeluaran janin dari rahim secara sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Di sini bahaya aborsi bagi kisaran remaja yaitu kematian akibat pendarahan hebat, infeksi rahim dan sekitarnya, kerusakan leher rahim, juga meningkatkan risiko terjadinya kemandulan. Kemudian yang keempat ada pernikahan dini, yaitu beresiko terjadinya PMS atau penyakit menular seksual pada remaja, kemudian kekerasan seksual meningkat, kehamilan beresiko, di mana ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun beresiko kematian 5-7 kali lebih besar. Kemudian kesulitan ekonomi dan juga putus sekolah. Yang terakhir yaitu ada penyakit menular seksual, merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak seksual, baik melalui vagina, anus, dan onal, di mana pelantaran penularan penyakit tersebut melalui darah, sperma, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Contoh dari penyakit menular seksual yaitu ada chlamydia, gonorea, herpes genital, infeksi HIV, dan sifilis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan lainnya. Selanjutnya yaitu nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif yaitu zat atau bahan luar narkotika dan psikotropika yang juga dapat mengakibatkan ketergantungan dan memabukkan bagi pemakainya. Pengguna nafza berkaitan secara tidak langsung dengan kesehatan reproduksi. Perilaku menyimpang kerap dijumpai pada pengguna nafza, sehingga berdampak terhadap kesehatan reproduksi seperti perilaku seks beresiko hingga menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, hingga kegiatan aborsi yang dapat menyebabkan kematian. Adapun cara agar dapat terhindar dari nafza yaitu selektif dalam pergaulan, hindari keluyuran malam, jangan melawan nasihat orang tua, memiliki hobi dan aktivitas yang produktif, jangan takut kehilangan teman, bentengi diri dengan agama, ingat masa depan, jadilah anak yang berbakti dengan orang tua, dan fokus pada hal-hal yang positif. Next nih. Selanjutnya, pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi adalah muatan seksualitas yang dibuat oleh manusia berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, kartun, animasi, syair percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunitas di muka umum yang dapat membangkitkan gairah seksualitas dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Jika remaja terus terpapar terhadap media pornografi, maka secara perlahan akan mengarah kepada perilaku menyimpang seperti gaya berpacaran yang tidak sehat, masturbasi atau onani, hingga perilaku seks pranikah. Bahaya pornografi diantaranya yang pertama, memberikan khayalan negatif fantasi seks yang mengarah untuk melakukan kegiatan pemuas seksual dengan diri sendiri yaitu masturbasi dan onani, mendorong pemuas seksual pada sosok yang tidak berdaya, contohnya pada anak-anak,
mendorong pemuas seksual pada anggota keluarga sendiri, seperti kakak terhadap adik, dan sebagainya. Yang kedua, mengganggu proses berpikir kreatif. Remaja yang terobsesi dengan pornografi akan mengalami kesulitan berkonsentrasi pada belajar dan penurunan kemampuan daya ingat. Dan yang terakhir, pornografi menimbulkan sikap permisif. Remaja yang sudah kecanduan pornografi biasanya lebih agresif dalam melampiaskan hasrat seksual terhadap lawan jenis tanpa rasa bersalah. Bahkan, hal ini dinilai sebagai sebuah kebanggaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sebelumnya, kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini yaitu di mana menjaga kesehatan reproduksi itu merupakan hal yang sangat penting terutama pada masa remaja, di mana untuk menghindari kita dari masalah-masalah kesehatan reproduksi seperti penyakit menular seksual, pornografi, dan juga nafsa. Sebab masa remaja itu merupakan waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 4, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.